Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, selamat datang di PKBM Tombuh Hati pada program paket B setara SMP tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita berjumpa di dunia maya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Referensi yang bisa teman-teman gunakan sebenarnya banyak sekali ya. Teman-teman bisa memanfaatkan buku pendidikan kewarganegaraan terbitan apapun yang relevan dengan jenjang yang teman-teman tempuh saat ini. Namun untuk kali ini pada pembelajaran PKN tahun pelajaran 2021 kesempatan kali ini kita menggunakan buku pendidikan kewarganegaraan Tim Abdi Guru terbitan Erlangga. Bersama saya Ahmad Maulana STMT Tutor PKBM Tombuh Hati. Di bab pertama kali ini kita akan membahas satu judul, yaitu partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Baik teman-teman, sama-sama kita awali pembukaan ataupun pembelajaran PKN kita kali ini dengan sama-sama melepaskan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah negara, teman-teman, dalam pembahasan kita kali ini ada satu pernyataan yang sepertinya baik sekali untuk kita pertanyakan dalam diri kita. Ada pernyataan yang berbunyi begini: Don't ask what your country can do for you. Jangan tanyakan apa yang bisa negerimu lakukan untukmu. Apa yang bisa negerimu lakukan untukmu. But ask what can you do for your country. Akan tetapi tanyakanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk negerimu, untuk bangsamu, untuk negaramu. Nah, jadi kita jangan pernah menanyakan apa yang bisa negeriku lakukan, apa yang bisa negeriku perbuat untuk diriku. Tapi kita balik pertanyaannya kali ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk negeri kita tercinta ini, Indonesia? Baik teman-teman, dalam posisi ketahanan negeri, dalam membangun ketahanan negara yang mandiri dan berdaulat, tentu harus ada upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka pembelaan terhadap negara. Karena teman-teman, urusan membela negara ini bukan hanya hak, tapi juga kewajiban. Jadi kondisi kita bagaimanapun, kita tidak bisa lari dari urusan bela negara. Kalau kondisi kita lemah, kita juga tetap berkewajiban membela negara. Kalau kita dalam kondisi lapang, kita juga nggak bisa mentang-mentang kita kan orang kaya, biar orang miskin saja yang bela negara, nggak bisa juga. Orang kaya pun, orang dalam kondisi lapang pun tetap berkewajiban terhadap pembelaan negara. Nah sekarang negara itu apa sih teman-teman? Nah ini harus kita pahami bersama agar pembahasan ke depan kita nggak bingung lagi bicara negara, apa itu negara? Jadi negara adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk patuh pada aturan yang sama. Jadi sekelompok manusia yang mendiami sebuah wilayah tertentu dan dia bersepakat untuk menjadi sebuah negara dengan konsekuensi tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat bersama. Itulah namanya sebuah negara. Nah, berarti Indonesia yang kita tempati saat ini itu adalah sebuah negara. Karena ini yang namanya Indonesia dibentuk oleh sekelompok orang saat itu yang sama-sama tinggal di Nusantara ini dan telah bersepakat membuat sebuah aturan dan mereka berkomitmen untuk patuh dan taat kepada aturan yang telah dibuatnya. Maka Indonesia dapat disebut dengan sebuah negara. Nah, ada beberapa unsur teman-teman. Untuk menjadi sebuah negara itu harus ada 4 minimal. Harus terpenuhi. Jadi nggak cukup hanya sebuah wilayah saja, nggak cukup hanya orang-orangnya saja. Apa saja itu unsur-unsur negara teman-teman?
tolong diingat dan dipahami, karena kita nggak tahu ada ujian ke depan ini ditanyakan gitu. Jadi yang pertama, untuk membentuk sebuah negara harus adanya daerah atau wilayah yang jelas batas-batasnya gitu. Dari mana sampai mana wilayah itu, dan belum dimiliki oleh negara lain, belum ada yang punya. Nah, wilayah itu bisa kita gunakan untuk mendirikan sebuah negara. Kalau dari Sabang sampai Merauke ini punya negara Indonesia, jadi kita nggak bisa mengakui misalkan wilayah dari Komsen sampai ke Pondok Gede kita bikin negara, nggak bisa, karena Komsen sampai Pondok Gede ini punya negara Indonesia. Nah, jadi jangan pernah bercita-cita ingin membentuk sebuah negara baru gitu, karena dari Sabang sampai Merauke sudah milik sebuah negara yang namanya Indonesia. Jadi unsur yang pertama harus ada wilayah, baru negara itu bisa didirikan. Tapi nggak cukup hanya wilayah saja teman-teman. Untuk membentuk sebuah negara harus ada yang namanya rakyat, orang yang menetap tinggal di situ. Jadi nggak bisa orangnya di mana, wilayahnya di mana, nggak bisa. Orang yang membentuk sebuah negara harus tinggal di daerah yang akan dijadikan negara itu. Jadi yang berhak mendirikan sebuah negara adalah orang-orang yang memang menetap di daerah situ, di sebuah daerah, sebuah wilayah yang memang belum ada yang memiliki atau belum termasuk dalam wilayah suatu negara. Yang ketiga, sebuah negara akan bisa dibentuk kalau ada pemerintahannya. Jadi wilayahnya ada, orangnya ada yang menetap di situ, dan harus punya pemerintahan. Jadi orang-orang yang berada di wilayah itu harus bersepakat siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang ingin mengurus wilayah itu dengan suatu sistem, dengan sebuah peraturan. Kita kasih mandat dia untuk memimpin kita, untuk mengurus negeri ini, untuk bisa membawa kita dan bangsa ini menjadi ke arah yang lebih baik dibanding sebelum menjadi sebuah bangsa atau bangsa yang sudah ada, ke arah yang lebih baik lagi. Jadi harus ada pemerintah yang berdaulat. Yang berdaulat di sini adalah pemerintahan yang berdiri sendiri, mandiri, tidak didikte oleh orang lain. Jadi pemimpin itu harus berdaulat, tidak boleh pemimpin suatu negara diatur-atur oleh negara lain. Itu namanya bukan negara baru, sama aja negara yang di tempat itu menjadi bagian dari negara yang mengatur negara itu atau wilayah itu. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Jadi nggak cukup hanya sekedar punya wilayah, ada penduduk yang menetap di situ, adanya pemerintahan, tapi nggak diakui oleh negara lain, nggak bisa. Harus ada negara lain yang mengakui bahwasanya itu adalah negara. Sama teman-teman, saat kita baru saja merdeka dari penjajah, waktu itu kita masih berbentuk beberapa kerajaan. Nah, singkat kata, orang-orang yang hidup saat itu mereka bersepakat ingin menjadikan Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke ini menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah negara. Nah, kita butuh pengakuan agar organisasi dunia PBB bisa membuat pernyataan bahwasanya betul itu sebuah negara. Jangan sampai ada yang tidak mengakui kita ada sebuah negara. Ada negara yang dulu pertama kali mengakui Nusantara sebagai negara, yaitu negara Palestina, negara Mesir. Mereka adalah negara-negara yang pertama kali mengakui kita Nusantara adalah sebuah negara. Setelah dijajah sekian lama oleh penjajah, kita bersepakat menjadi sebuah negara karena kita punya wilayah, karena kita sudah punya penduduk yang menetap, dan kita sudah bersepakat Soekarno sebagai presiden, Bung Hatta sebagai wakil presidennya, dan seterusnya. Nah, kita butuh nih pengakuan negara lain yang mengaku bahwa kita adalah sebuah negara agar bisa didaftarkan ke organisasi dunia. Dan alhamdulillah teman-teman, luar biasa, kita patut bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada negara Palestina dan juga Mesir yang dengan sigap, dengan spontan menyatakan
mengakui Nusantara dari Sabang sampai Merauke adalah sebuah negara yang bernama Indonesia. Luar biasa. Nah teman-teman, dari 4 unsur negara ini ada catatan yang harus kita ingat bersama, yaitu unsur yang pertama, kedua, dan ketiga itu namanya konstitutif. Konstitutif artinya ini secara undang-undang, secara hukum itu harus kuat, bahwasanya wilayah yang jelas, bukan orang punya orang lain, orang yang jelas, nggak ada orang asing di situ. Maksudnya yang mengakui, yang tinggal di situ adalah orang-orang yang akan mendeklarasikan dirinya sendiri ingin menyatu dengan bangsa itu. Yang ketiga juga pemerintah yang berdaulat, yaitu orang-orang yang disepakati oleh penduduknya sebagai pemimpin. Nah, barulah yang keempat ini adalah unsur yang disebut dengan deklaratif, yaitu deklarasi, perwujudan, pengakuan orang luar di luar wilayah itu yang mengaku kita sebagai sebuah negara. Nah, selanjutnya sesuai dengan judul yang kita angkat pada hari ini, yaitu bela negara. Kenapa kita harus membicarakan tentang bela negara, dan kenapa kok urusan bela negara masuk kepada pelajaran di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan? Karena pembelaan terhadap negara adalah keniscayaan. Kalau bukan bangsanya sendiri, kalau bukan kita-kita yang tinggal di negeri ini, siapa lagi yang peduli kepada negaranya sendiri? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan pertahankan negaranya dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam ataupun ancaman dari luar. Jadi yang mencintai negaranya pasti hanya orang-orang yang mengakui itu negaranya. Jadi kalau ada negara lain datang ke sini ingin membantu katanya, ingin mensupport katanya, itu pasti ada maunya, itu pasti ada keuntungan yang diharapkan gitu untuk negaranya ya gitu. Nah, kalau kita mencintai negara kita karena memang hanya kebaikan yang kita inginkan untuk negeri ini gitu teman-teman. Bahkan agama kita pun mengajarkan bahwasanya cinta tanah air, cinta negara, cinta bangsa dan negara kita ini adalah sebagian daripada keimanan seseorang. Yang mengaku beriman harus totalitas kecintaannya kepada negerinya gitu. Jadi jangan separuh-separuh, jangan membela negara karena diinginnya, tapi lakukanlah pembelaan negara karena keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bentuk cinta kita kepada Tuhan, bentuk iman kita kepada Tuhan, kita wujudkan dengan pembelaan terhadap negara. Pembelaan terhadap negara baik dari ancaman yang dari dalam ataupun ancaman yang dari luar. Teman-teman sekalian, kecintaan terhadap negara kita atau pembelaan terhadap negara kita sendiri itu bukan karena undang-undang yang mewajibkan, melainkan lebih mendasar lagi. Jadi ada ataupun tidak undang-undang yang mengatur tentang bela negara, itu bela negara itu sudah menjadi fitrah gitu. Karena nggak ada yang mau dijajah gitu, nggak ada yang mau hidup susah gitu. Apalagi pengalaman bangsa kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, kemudian disusul 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Bangsa kita tuh udah tahu banget gitu, nggak enaknya dijajah, nggak enaknya diatur orang lain. Makanya ada ataupun tidak perundang-undangan yang mengatur atau yang mewajibkan kita bela negara, itu harus ada keinginan kita untuk membela negara. Karena motivasi kita membela negara itu yaitu karena kita mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Sekali lagi, kalau bukan kita sebagai anak bangsa yang mencintai negeri kita, nggak ada lagi. Kalau bukan kita yang membela negara kita, nggak ada lagi. Yakinlah teman-teman bahwasanya
kita juga harus menaruh kewaspadaan, bukan curiga ya, harus menaruh kewaspadaan ketika ada negara luar datang ke sini, tujuannya kata ingin membantu segala macam. Kita tetap waspada karena khawatir mereka tidak tulus membantu kita. Mereka membantu karena ada keuntungan yang diinginkan untuk dibawa ke negaranya sendiri. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih kok kita harus membela negara kita sendiri gitu. Kenapa sih kita diikut-ikutkan dalam urusan bela negara, bukannya udah ada polisi, bukannya udah ada negara TNI. Nah teman-teman, ada beberapa hal ya yang melatar belakangi kenapa kok kita juga harus ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara kita. Yang pertama, bela negara diperlukan karena adanya ancaman yang mengancam negara kita kan banyak tuh. Ternyata tidak hanya di struktur pemerintahan, tapi juga ancaman ada pada diri kita. Televisi itu ancaman karena secara tidak sadar kita menonton, kita cerna itu informasi yang kita dapatkan sehingga pemikiran kita rusak dan akhirnya tidak bisa membangun bangsa yang lebih baik. Itu juga ancaman sehingga negara kita semakin memburuk gitu. Ini juga ancaman. Makanya kita harus sadar bahwasanya diakui ataupun tidak, sepakat ataupun tidak, bahwasanya negara kita juga ada ancamannya. Makanya karena ada ancaman, jadi harus ada yang namanya perlawanan. Perlawanan dalam artian kita harus siap siaga dan membentengi diri kita agar ancaman itu tidak membahayakan kita dan negara kita. Yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dalam dan luar negeri yang dinilai bahaya, membahayakan kedaulatan negara, membahayakan keutuhan wilayah, dan membahayakan keselamatan bangsa, yaitu orang-orangnya. Jadi memang ancaman itu ada teman-teman. Sepakat ataupun tidak, ancaman itu ada pada setiap negara. Karena ancaman itu tidak hanya yang dari luar, yang dari dalam pun banyak gitu. Korupsi itu ancaman bagi kita. Kalau uangnya habis dipakai bukan untuk yang semestinya atau diambil oleh orang yang bukan semestinya, ini juga ancaman bagi kita. Kalau uang kas negara habis, nah ini luar biasa ancamannya. Nah teman-teman, ancaman yang ada, yang pertama akan kita lihat yang di dalam negeri. Apa saja ancaman-ancaman di dalam negeri? Ini berdasarkan buku yang kita gunakan untuk pembelajaran. Insya Allah ini adalah ilmiah, hasil penelitian yang harus sama-sama kita pahami. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri yaitu konflik antar kelompok dan golongan. Di negeri kita kan banyak macam-macam suku nih, banyak macam-macam bahasa, banyak macam-macam adat dan kebudayaan. Nah ini juga sangat potensi terjadinya konflik gitu. Makanya cara mengatasinya kita harus bersemangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau kita bersatu, insya Allah penjajah akan kesulitan, bahaya akan kesulitan mengancam negara kita. Tapi kalau seandainya karena keanekaragaman kita ini menimbulkan konflik, wah ini sangat mudah bagi ancaman itu untuk menghancurkan negeri ini. Makanya di dalam negara kita ini punya potensi juga untuk konflik. Beda agama bisa saja menimbulkan konflik, beda suku bisa saja menimbulkan konflik, dan berbeda-beda lain itu juga sangat memungkinkan timbulnya konflik di negara kita. Terus kelompok separatis. Nah, di negara kita kan banyak nih yang tersandung kasus-kasus yang mereka dipenjara, kemudian begitu keluar dendam, akhirnya berbuat jahat lagi. Baik itu para pencuri yang sudah masuk penjara keluar mencuri lagi, yang kasus narkoba masuk penjara begitu keluar nyebar narkoba lagi. Jadi separatis ini banyak. Tapi separatis yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini adalah orang-orang yang nggak puas dengan kebijakan pemerintah
sehingga mereka membuat onar, bahkan mereka mengancam ingin memerdekakan wilayahnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka kecewa dengan pemerintah, mereka nggak suka dengan Indonesia, akhirnya mereka berupaya untuk memerdekakan wilayah yang ditempatinya menjadi negara baru. Ini separatis, teman-teman. Kita sering dengar kan ada OPM, ini organisasi Papua Merdeka, ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok yang mengancam keutuhan NKRI. Ini ancaman dari dalam. Para pendiri bangsa sangat menginginkan dari Sabang sampai Merauke bersatu dan kompak agar bisa membentengi diri dari ancaman dari luar negeri. Kalau seandainya ancaman dari dalam tidak bisa terselesaikan, nauzubillah, ancaman dari luar akan lebih mudah masuk ke negara kita. Terus pemaksaan kehendak, kerusuhan di mana-mana tuh. Tawuran pelajar, kemudian tawuran antar kampung dan seterusnya. Ini juga menjadi ancaman serius dalam negeri kita. Karena kerusuhan ini akan membuat pihak ketiga, yaitu pihak asing, untuk bisa masuk ke negara kita untuk bisa lebih kacau gitu. Korupsi juga ancaman bagi negara kita. Korupsi ini merugikan negara. Korupsi ini juga menghancurkan masa depan bangsa, karena dengan korupsi membuat kita menipis modalnya untuk pengembangan negara dan seterusnya. Kemudian memudarnya rasa nasionalisme, ini juga ancaman bagi negara kita. Kita sebagai anak bangsa, teman-teman dan Bapak Ibu, saudara-saudari, haruslah mempunyai rasa peduli terhadap negara sendiri. Kita pupuk terus rasa nasionalismenya, karena ancaman dalam negeri kita sekarang itu adalah memudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda khususnya dan anak bangsa pada umumnya. Mereka lebih senang dengan gaya-gaya kebarat-baratan, mereka lebih senang dengan menggunakan produk-produk dari luar negeri gitu. Ini juga menjadi ancaman bagi negara kita. Kalau anak bangsanya, khususnya generasi muda, mempunyai nasionalisme yang rendah, ketika ada ancaman dari luar negeri, maka sulit rasanya negara ini untuk memobilisasi bangsanya untuk membela negaranya. Karena apa? Sudah menurun kepeduliannya terhadap bangsa ini. Ini adalah ancaman yang serius bagi negara kita ketika generasi muda lebih senang bergaya kebarat-baratan. Mereka lupa bahwasanya kita adalah orang Timur, orang Indonesia yang dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang sopan santun, tepat selera, toleransi, tenggang rasa, dan seterusnya. Nah, ini sifat-sifat baik yang dulu ditanamkan oleh para pendiri bangsa sudah mulai pudar. Ini ancaman serius bagi negara kita. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, yaitu ajaran-ajaran agama yang baik, agar kita bisa mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Cintailah produk-produk dalam negeri dan seterusnya. Kemudian yang menjadi ancaman serius juga bagi bangsa kita adalah kemiskinan dan pengangguran. Teman-teman sekalian, kemiskinan adalah ancaman yang cukup serius bagi negara kita. Karena kemiskinan akan membuat orang lain berpikir tidak rasional. Akhirnya apapun ditempuh, yang penting mereka tercukupi kebutuhannya. Sampai-sampai mereka pun harus menjadi mata-mata luar negeri. Sampai-sampai mereka juga rela dijadikan alat oleh para penjajah, sehingga menjadi musuh negeri sendiri gitu. Pengangguran juga demikian, menjadi ancaman serius bagi negara kita. Kalau kita bahas tentang kemiskinan dan pengangguran cukup panjang ya teman-teman ya. Intinya kemiskinan dan pengangguran adalah salah satu ancaman yang cukup serius bagi negeri ini. Oleh karena itu harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga anak bangsa untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi pengangguran.
yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan, baik itu lapangan pekerjaan diciptakan oleh pemerintah ataupun kita menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ada beberapa ancaman yang ada dari luar negeri, diantaranya adalah invasi, yaitu serbuan dari luar negeri, baik itu secara fikriyah atau ideologi. Dari luar negeri itu menyebarkan virus-virus ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, mereka sebar di Indonesia dengan menggunakan teknologi, situs-situs yang merusak dan seterusnya, dan juga agresi militer. Mereka menciptakan atau membangun lapangan-lapangan militer di negara kita dengan menyogok dengan seterusnya gitu, sehingga mereka mudah masuk senjatanya ke Indonesia. Tinggal saatnya saja mereka bergerak, senjata sudah ada di dalam negeri kita. Nauzubillah. Kemudian serbuan budaya asing, teman-teman. Kita negara yang berbudaya timur, yang dikenal dengan sopan santun, tepat salira, tenggang rasa, toleransi, dan seterusnya, ini sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya luar yang merusak. Agama mayoritas di negara kita adalah agama yang mengajarkan agar menutup aurat, agar lebih manusiawi dan menjaga harkat martabat kemanusiaan. Tapi luar biasa budaya asing mempreteli busana putra-putri Indonesia. Bahkan ketika dulu dipaksa untuk buka jilbab, sekarang malah buka sendiri. Ketika dulu dipaksa untuk menggunakan baju yang minim, malah sekarang mencari sendiri, memilih sendiri mana baju yang paling kecil, mana baju yang paling tipis, itu yang digunakan. Keluar rumah ke sana kemari sudah seperti orang telanjang. Ini juga ancaman dari luar negerinya berhasil berarti. Siapa yang berlaku demikian berarti sudah menjadi korban ancaman dari luar negeri. Berarti ancaman dari luar negeri itu berhasil menelanjangi putri-putri cantik Indonesia, menjadi geluntungan-geluntungan daging hidup yang berjalan di sana kemari. Itulah ancaman luar negeri yang kita lihat cukup berhasil di negeri ini, teman-teman. Kemudian ada terorisme skala internasional, teman-teman. Kita diancam dengan bom waktu, yaitu budaya luar negeri. Jadi teror-teror dalam bentuk budaya, teror-teror dalam bentuk pendidikan, teror-teror dalam bentuk teknologi, yang secara tidak sadar lambat laun kita ternyata sudah tergerus dan sudah jauh dari budaya yang kita anut sebagai bangsa timur, yang dikenal dengan budayanya orang sopan santun, tepat selera, tenggang rasa, dan seterusnya. Jaringan narkoba skala internasional juga ini menjadi ancaman serius bagi bangsa kita, karena ternyata sudah menjadi fakta, berita-berita yang sudah nyata. Ternyata penyebar narkoba adalah justru orang luar yang ngebawa ke Indonesia, dan orang Indonesianya dengan iming-iming hadiah yang besar berupa uang dan seterusnya, sehingga mau menjadi pembantu orang luar negeri, menjadi agen-agen penyebaran narkoba di negeri ini. Ini ancaman yang luar biasa. Kemudian teman-teman, ada penjajahan kekayaan alam, penjarahan kekayaan alam ya. Bukan cuma lahannya dicaplok, diakui, pulau-pulau yang diambil, tapi juga penjarahan kekayaan alam. Freeport yang seharusnya menjadi lumbung emas negara kita, sekarang kita cuma nonton aja, diangkutin itu emas-emas kita, kekayaan alam kita diangkut, ikan kita, kekayaan alam kita yang berupa rempah-rempah juga demikian diambilin. Kemudian ancaman luar negeri yaitu spionase, mata-mata. Banyak orang-orang yang lahir di Indonesia, KTP-nya Indonesia, bahasa Indonesia, bahkan anak keturunannya orang tuanya juga orang Indonesia, tapi rela menjadi spionase, menjadi mata-mata orang asing, bahkan menjadi intel orang asing,
sehingga orang asing mudah untuk mengetahui kekuatan kita, peta politik kita. Teman-teman, kenapa orang Belanda bisa bertahan 350 tahun di negeri ini? Itu semata-mata bukan karena Belanda itu kuat, bukan karena semata-mata Belanda senjatanya canggih, tapi yang harus kita perhatikan adalah karena Belanda sudah melihara orang-orang di Indonesia. Siapa yang Belanda pelihara di Indonesia? Ya orang-orang Indonesia sendiri, yang siap untuk dijadikan mata-mata, siap dijadikan intel, siap dijadikan agen-agen Belanda gitu. Orang-orang Indonesia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya. Yang penting anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah, dia bisa membangun rumah gitu. Mau menjadi mata-mata orang asing. Dan yang terakhir teman-teman, sabotase orang luar negeri, tindakan perusakan yang dilakukan oleh luar negeri terhadap bangsa kita, yang secara terencana namun tersembunyi. Ini banyak yang mereka lakukan. Mereka tidak terang-terangan merusak negeri ini, tapi mereka melakukan pengerusakan terhadap negeri ininya dengan sembunyi-sembunyi namun terencana dengan baik, terstruktur, masif sekali. Banyak yang kita rasakan namun gak kelihatan gitu. Seperti garam gak kelihatan tapi rasanya asin. Ancaman dari luar negeri yang berupa sabotase ini banyak. Mereka nggak kelihatan menjajah negara kita, mereka nggak pakai senjata, tapi bisa dirasakan dampaknya, rusaknya generasi kita. Anak-anak muda sekarang sudah pakai narkoba, pakai rokok, anak-anak SD sudah ngelem dan seterusnya. Baik teman-teman, sepertinya ini saja materi yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan PKN selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu terkait pembelaan terhadap negara kita. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya bersama saya Ahmad Maulana di pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan paket B setara SMP PKBM Tumbuh Hati. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.